berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God lovers, senang berjumpa kembali dalam program Raising God pada malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Karena itu, sebelum saudara beristirahat, mari kita tunduk kepala berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menolong kami sepanjang hari ini. Dan kami boleh pulang dalam keadaan yang luar biasa. Sebab ada banyak pengalaman yang kami alami hari ini. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan pasti selalu membuat kami lebih maju dalam hidup kami. Secara iman, juga karier kami Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini tema kita adalah memilih berdasarkan iman. Mari kita baca, saudara-saudara yang terkasih, beberapa ayat yang ada di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke 7, saudara yang terkasih. Kita memulai di sana. Di sana dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, itu pergilah pulang masing-masing ke rumahnya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Saudara, kalau kita belajar kitab Rut ini, saudara yang terkasih, kitab Rut ini pendek saja. Dia hanya ada 4 pasal, lalu kita baca dengan kecepatan yang normal, tidak sampai 10 menit kita sudah selesaikan. Tapi kitab Rut ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin mengambil keputusan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya orang akan memilih sesuatu dengan pertimbangan logika dan perasaan yang sangat didahulukan. Supaya tidak salah, supaya lebih baik, supaya lebih menguntungkan, supaya lebih tenang, dan banyak alasan-alasan yang lain lagi yang didasarkan kepada pertimbangan logika dan perasaan. Namun menarik kalau kita membaca seorang wanita dari Moab yang namanya Rut. Saudara, latar belakangnya kita tahu bahwa satu ketika, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Elimelek dengan Naomi, dengan kedua anaknya yang mereka tinggal, saudara-saudara yang terkasih, di Yehuda, saudara, di Efrata, mereka kemudian ada kelaparan dan mereka pergi ke Moab. Bagi seorang suami sah-sah saja pergi ke sebuah tempat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bisa menolong mereka keluar dari kesulitan. Tetapi hati-hati supaya keputusan itu tidak salah. Hati-hati supaya jangan buru-buru mengambil keputusan. Sehingga Anda tidak bukan mencari dan keluar dalam saudara yang terkasih kesalahan. Tetapi saudara betul-betul ingin supaya ada jalan keluar yang benar. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion ketika mereka pergi selama kurang lebih 10 tahun mereka di sana. Mahlon mengambil Rut sebagai istrinya, Kilion mengambil Orpa sebagai istrinya. Dua-dua wanita Moab. Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa Moab itu adalah sebuah bangsa yang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Cikal bakalnya adalah hubungan Lot dengan anak kandungnya. Waktu kita masih ingat di dalam Kejadian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesudah Kejadian 18, sesudah doa Sodom dan Gomora, lalu kemudian Lot itu keluar dengan 2 anaknya, istrinya tidak ikut, saudara, karena dia menengok ke belakang dan jadi tiang garam, dan mereka tinggal di dalam goa-goa. Singkatnya kemudian
anak besar Lot yang wanita itu bilang sama adiknya, kalau kita tinggal dalam gua-gua maka kita nggak mungkin punya anak. Karena itu mari kita buat bapak kita mabok dan kita menghampiri dia. Dan malam pertama anak yang tua itu menghampiri bapaknya dan kemudian mengandung, dan ini adalah cikal bakal dari bangsa Moab. Jadi Tuhan sangat melarang orang Israel untuk bergaul dengan bangsa Moab. Tetapi karena saudara-saudara yang terkasih dalam kesulitan, Elimelek, Naomi dan kedua anaknya mengambil keputusan untuk pergi ke Moab karena mereka pengen supaya mereka keluar dari kesulitan. Sayang sekali saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka mau keluar dari masalah, bahkan banyak masalah. Alkitab berkata Elimelek kemudian meninggal, Mahlon kemudian meninggal, Kilion juga meninggal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya umpamakan radius keberkatan ini saudara-saudara yang terkasih, sebesar kursi yang saya duduki ini, saudara-saudara yang terkasih, seluas kursi yang saya duduki ini, maka itulah sebabnya kalau ada persoalan dalam masalah, saudara, kalau saudara yang terkasih, Anda punya persoalan dalam masalah, jangan pernah lari dari radius keberkatan ini. Kalau Anda dalam radius keberkatan punya masalah, tetap ada di sana karena Tuhan pasti memberkati, pasti menolong. Itu yang terjadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika mereka pergi ke Moab, bukan lebih baik tapi keadaannya lebih hancur. Naomi kehilangan 3 orang yang sangat dikasihi. Suaminya, Elimelek, dan 2 anaknya, Mahlon dan Kilion. Sejarah orang-orang yang lari ke Amerika Utara, orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Utara, dan orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan, katanya dalam sejarahnya mereka punya motivasi yang berbeda. Orang-orang Eropa yang lari ke Amerika Selatan, mereka pengen hidup lebih kaya, hidup lebih makmur, karena Amerika Selatan maksud saya, banyak menghasilkan tambang. Tapi sejarah orang-orang Amerika yang lari ke Amerika Utara, seperti Kanada dan Amerika Serikat, mereka pengen beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam uang mereka kita baca ditulis, In God We Trust. Dan sejarah membuktikan bahwa Amerika Utara jauh lebih makmur dari Amerika Selatan. Siapa yang mencari Tuhan lebih mendahulukan Tuhan daripada mendahulukan kepentingan pribadinya. Saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan pasti tidak tinggal diam. Tetapi cerita ini belum selesai saudara-saudara yang terkasih dalam rutin. Bukan sekedar suaminya Naomi yang namanya Elimelek dan 2 anaknya, Mahlon dan Kilion, meninggal lalu selesai. Naomi memang mendengar bahwa Tuhan sudah memberkati di Efrata di Yehuda, di Bethlehem, saudara yang terkasih. Karena itu dia kemudian kembali lagi ke Bethlehem, karena mendengar Tuhan sudah memberkati. Itu yang tadi saya bilang, radius keberkatan ada di situ, jangan tinggalkan, karena berkat Tuhan pasti datang. Nah, waktu mereka mau keluar dari Moab, mau pergi, 2 mantan menantunya, Ruth dan Orpa, mau ikut dia. Lalu dia bilang begini, tidak usah ikut saya, kalian pulang aja, kalian masih muda, biar kalian pulang saja. Lalu mereka berkata, enggak, kami mau ikut engkau. Kami tetap mau ikut engkau, kemana saja engkau pergi, kami mau ikut engkau. Lalu Naomi bilang begini, jangan pakai emosi, coba yang tenang pikirkan, saya ini nggak bisa lagi punya suami. Anda kata malam hari ini saya punya suami dan melahirkan seorang anak laki-laki. Masakan kamu tunggu sampai dewasa? Artinya berbeda usianya, artinya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Artinya saya nggak bisa lagi jamin masa depan kalian. Lebih baik kalian pulang saja. Orpa, mantan istri daripada Kilion, anaknya Naomi, lalu kemudian mengundurkan diri. Tetapi Ruth, Alkitab berkata dia tetap ikut Naomi. Naomi bilang, sudah pulang iparmu, sudah pulang Orpa, kamu pulang saja, nggak usah ikut saya. Tapi ini yang menarik yang Ruth ngomong dalam ayat 16 pasal pertama. Dikatakan begini saudara-saudara yang terkasih. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Wow, Pak, Bu, teman-teman yang mendengarkan acara Raising God pada malam hari ini, dengar baik-baik. Ruth itu saudara yang terkasih latar belakangnya bukan orang percaya. Ruth itu keturunan kita sudah tadi dengar daripada hubungan Lot dengan anak kandungnya
Dari sanalah bangsa Moab itu berasal. Mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi saya percaya ketika dia menikah dengan Mahlon, ketika dia mengenal mertuanya yang namanya Naomi dan Elimelek, dia melihat ada Allah yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Allah yang bukan saja mereka dengar, Allah yang membisu seperti saudara yang terkasih disembah oleh bangsa Moab. Tapi Allah yang bertindak dalam sejarah orang Israel. Dan Allah itu juga yang Rut bilang dia mau jadikan Allah itu adalah Allahnya dia. Saudara, luar biasa. Orang yang tidak banyak tahu firman Tuhan, tetapi sekali mendengar dan dia mau, saudara-saudara yang terkasih, untuk kemudian mempercayai itu, maka menjadi sesuatu yang dahsyat. Rut kemudian kita tahu ceritanya. Dia pulang ikut yang namanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Naomi ke Bethlehem. Pulang ke sana. Dia tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Dia nggak tahu saudara-saudara yang terkasih siapa yang akan suka sama dia. Dia nggak tahu masa depannya, tetapi yang dia tahu Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka yang percaya kepada dia. Karena itu dia memutuskan untuk ikut. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tapi Rut juga bukan wanita yang saudara yang terkasih mengambil keputusan saja untuk percaya. Tapi dia seorang wanita yang rajin. Dalam pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, tadi ia berkata kepadaku, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitu ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini bos yang bertanya, wanita siapa itu? Lalu mereka berkata, nggak tahu, tadi dia datang dan dia bekerja dari pagi sampai sekarang dan dia nggak pernah berhenti, saudara. Dia kerja terus. Jadi Rut itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah seorang wanita yang bukan saja memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, tapi dia wanita yang rajin. Apalagi saudara-saudara yang terkasih, dia adalah seorang wanita yang punya nama baik. Dalam ayat 11 dikatakan pasal yang kedua, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu setelah pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Oh, Rut dikenal sebagai orang baik, Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang beriman itu harusnya orang baik. Orang yang bilang percaya kepada Tuhan itu harus tidak mendatangkan masalah dalam pelayanan, dalam kehidupan. Orang yang betul-betul yakin bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, harus jadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rut, saudara yang terkasih. Jadi bukan karena lama di gereja, bukan karena lama dalam melayani Tuhan, tapi bagaimana karaktermu berubah seperti Yesus. Tabiatmu, watakmu berubah sama seperti Yesus. Yang saudara-saudara yang terkasih, ketika orang sebutkan nama kita, ada hal-hal baik yang orang ingat yang kita lakukan. Rut dia memutuskan berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibayangkan, apa yang diterangkan, apa yang bisa dikasih tahu oleh Naomi. Bahwa saya nggak bisa tolong kalian. Rut tidak bersandar kepada Naomi. Tapi dia percaya dan meyakinkan dirinya untuk yakin kepada Tuhan. Yang selama ini sudah disembah oleh keluarga mertuanya, juga suami yang namanya Mahlon. Saudara, orang yang memilih berdasarkan iman selalu tak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab kita memilih berdasarkan iman itu adalah membiarkan Tuhan menolong kita. Akhirnya Boas kita tahu menikah dengan Rut. Dan ini hal yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Rut. Dikatakan dia juga orang yang setia. Ayat 23 saudara lihat, dia tetap tinggal pada mertuanya walaupun dia sudah kenal Naomi. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, Rut menikah dengan namanya Boas. Lalu kemudian saudara yang terkasih mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, kalau saudara membaca Matius pasal pertama, maka saudara akan melihat Yesus berasal dari keturunan Daud. Jadi Rut dia terhisap sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena dia memilih dengan iman. Bukan berdasarkan semata-mata kepada logika dan perasaannya.
tapi dia memilih dengan iman. Kelihatannya tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan, tapi dia tahu berharap kepada Tuhan tidak dikecewakan. Karena itu sebelum Anda tidur malam hari ini, pikirkan baik-baik hidupmu. Selama ini apakah saudara hanya pertimbangkan secara logika perasaan Anda? Pertimbangkanlah juga imanmu, apa kata Tuhan melalui firman-Nya, supaya dalam hidupmu saudara dan saya dijaga oleh Tuhan secara ajaib. Karena saya percaya Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita yang kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan dalam program Raised in God. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Ruth yang tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi sekali dia tahu dan dia lihat bagaimana Naomi dan Mahlon suaminya yang bersandar kepada Tuhan yang hidup itu. Dia mau percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Bahkan menjadi bagian daripada kelahiran Yesus Kristus di dunia. Terima kasih Bapa, tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya hidup kami, mungkin kami memilih hal-hal yang banyak orang tidak pilih. Tapi kami tahu di situ ada kehendak dan maksud Tuhan. Dalam arti kami akan memuliakan Tuhan melalui pilihan kami. Maka kami percaya surga tidak akan tinggal diam untuk menolong, memberkati, dan menjaga kami. Ini doa kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau memeringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat saudaraku dan nikmatilah Raised in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku